Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kelas 11 Tata Busana SMK Negeri 1 Bangil. Bagaimana kabarnya untuk pertemuan kita yang ke-11 ini? Bertemu lagi dengan Bu Miftahul Jannah pada mata pelajaran pembuatan hiasan busana. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah hari ini memasuki pertemuan ke-11. Dan minggu yang lalu kita sudah melaksanakan ujian tengah semester ganjil. Ya, luar biasa kita sudah menjalani PJJ ini dengan tertib, ya, penuh rasa tanggung jawab dan sebagainya. Anak-anak, untuk pembuatan hiasan busana ini kita akan tetap membahas ya tentang sulaman. Bedanya kalau minggu kemarin pertemuan 1 sampai ke 10 kita membahas tentang sulaman sewarna, tapi hari ini kita akan memulai berbeda yaitu membahas sulaman berwarna. Tapi sebelum itu saya akan sampaikan tujuan pembelajaran untuk pertemuan ke-11 pada pertemuan hari ini. Melalui kegiatan demonstrasi, diskusi, dan ceramah, saya berharap kalian semua memahami, membedakan, menyimpulkan, merangkum, dan juga dapat membuat tentang sulaman berwarna, yaitu yang hari ini adalah kita fokuskan pada sulaman janina. Baik secara mandiri, percaya diri, rasa ingin tahu, dan penuh rasa tanggung jawab. Anak-anak, jadi kita fokuskan untuk pertemuan hari ini, yaitu membuat sulaman janina. Di mana sulaman janina ini adalah salah satu sulaman berwarna. Masih saya tunjukkan ya bagannya tentang sulaman ya. Sulaman itu untuk mengingatkan kalian kembali terbagi menjadi ada dua, sulaman putih atau sewarna dan sulaman berwarna. Kalau sulaman putih atau sewarna kita sudah membahasnya ya. Ada sulaman Inggris, Richelieu, bayangan, dan Matelasse. Dan terakhir di pertemuan ke-10 kita sudah menuntaskan Matelasse. Untuk hari ini kita membahas yang pertama sulaman berwarna yaitu sulaman janina. Baik anak-anak, sebelum sulaman janina itu apa, saya ingin tahu pengertian dari sulaman berwarna itu apa. Yang dimaksud dengan sulaman berwarna anak-anak adalah sulaman yang menggunakan bermacam-macam warna benang ya. Kalau sulaman sewarna ya yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya yaitu sulamannya menggunakan warna benang yang sama dengan bahannya ya. Dikatakan sewarna karena waktu itu ya banyak menggunakan benang putih atau bahan putih ya, karena dulu tidak ada banyak warna yang ditemukan, tapi sekarang sulaman sewarna bisa menggunakan berbagai macam warna bergantung dengan warna bahannya. Beda untuk sulaman berwarna anak-anak yang kita bahas hari ini, yaitu sulaman yang menggunakan bermacam-macam warna benang. Jadi bahannya misalkan biru, kamu bisa menggunakan macam warna benang yang kalian sukai ya, seperti itu. Kemudian bagaimana kain yang digunakan ya, bisa menggunakan kain polos, kain bermotif ya, bisa kotak, berbintik ya, dan sebagainya. Ini tidak ada keterikatan ya untuk bahan, bergantung dari jenis apa sulamannya tersebut. Bagaimana dengan benangnya ya? Benangnya juga biasanya mengikuti jenis sulamannya juga anak-anak. Terus bagaimana dengan tusuk dasar hiasnya? Tusuk dasar hiasnya bergantung pada ciri khas dari sulaman tersebut.
Baik, saya lanjutkan. Sulaman berwarna kalian sudah tahu pengertiannya. Ya, saya lanjutkan. Kita fokus pada sulaman janina, yaitu sulaman berwarna yang pertama. Sebelum saya tunjukkan nanti contoh dari sulaman janina itu seperti apa, kita harus tahu dulu anak-anak sulaman janina itu seperti pengertiannya apa. Yaitu sulaman yang seluruhnya terdiri dari tusuk flanel rapat. Ya, saya fokuskan. Jadi sulaman ini terdiri dari tusuk flanel yang rapat bersusun mengisi seluruh bidang motifnya. Motif yang berupa garis-garis diselesaikan dengan tusuk tangkai ataupun tusuk yang lainnya. Ya, kemudian motif sulaman janina seperti pipi, flanel, ya, dan penyelesaiannya pinggiran flanelnya yaitu dengan menggunakan tusuk tikam jejak, ya seperti itu. Jadi untuk warnanya bisa menggunakan beberapa warna dengan kombinasi yang baik itu pasti ya. Jadi sulaman janina kita harus fokuskan ya, yaitu menggunakan tusuk flanel rapat anak-anak. Kemudian pinggirannya, tepinya bisa diselesaikan dengan tusuk tikam jejak. Kemudian misalkan di situ motifnya ada tangkai, berarti kalian menggunakan tusuk tangkai. Ya, bergantung motifnya. Tapi syaratnya ya sulaman janina ini adalah harus menggunakan tusuk flanel rapat. Baik, untuk pengertiannya sudah paham. Bu Miftah akan melanjutkan. Seperti ini anak-anak flanel rapat itu ya. Pertemuan sebelum-sebelumnya sudah saya sampaikan bagaimana cara membuat tusuk dasar, salah satunya adalah flanel rapat ini. Bagaimana cara mengerjakan sulaman janina ini anak-anak? Yang pertama, setelah motif dipindahkan ya pada kain, langsung dapat diselesaikan dengan tusuk flanel rapat ini. Apabila motifnya lebar, kalian dapat membaginya. Jangan motif lebar kemudian full ya area motif tersebut kamu buat flanel. Saya yakin ada kelemahannya, bisa aja pada saat benangnya bisa nyantol ya. Kemudian bisa putus nanti. Intinya yang bagus adalah kamu harus paham ya lebar motif yang dipakai, yang digunakan. Kalau memang lebar banget, ya bisa kamu bagi ya tusuk flanel tersebut. Oke, yang kedua, motif kain yang berupa garis-garis diselesaikan dengan tusuk tangkai ataupun tusuk lain ya. Bisa kamu menggunakan tusuk tangkai atau tepinya, pinggirannya menggunakan tikam jejak seperti itu. Yang ketiga, setelah semua flanel rapat selesai, maka tepi-tepi motif dipinggiri dengan tikam jejak yang sudah saya sampaikan tadi. Benang pinggiran ini dapat sama warnanya dengan flanelnya ataupun warna lain. Jadi tikam jejaknya bisa kamu menggunakan warna benang yang sama yang dengan flanel rapat tadi, atau variasi menggunakan warna benang yang berbeda ya. Tikam jejak ini harus persis di tepi-tepi flanel ya, di pinggir-pinggir flanel itu kamu tuntaskan, diselesaikan dengan tikam jejak. Baiklah, itu cara mengerjakannya secara teoritis. Ini adalah contoh dari sulaman janina anak-anak ya. Bedanya kalau sulaman bayangan itu kan sama menggunakan tusuk flanel, tetapi sulaman bayangan itu tusuk flanelnya posisinya pada bagian buruk
bahan sehingga muncul bayangan ya bagian luar itu dari tusuk flanel. Tapi kalau untuk janina ini anak-anak, flanel rapatnya itu posisinya ada di bagian bahan ya. Untuk mengisi motifnya itu menggunakan tusuk flanel rapat ini. Itu yang membedakan dengan sulaman bayangan. Ya, tepinya bisa kamu selesaikan dengan tikam jejak maupun atau motif yang lain bisa seperti tangkai atau kamu buat motif lainnya misalnya tusuk mawar ya itu sebagai variasi yang lain. Tetapi untuk mengisi motif ya, motif utama sulaman janina ini harus menggunakan flanel rapat anak-anak ya. Begitu. Alhamdulillah sudah selesai pembahasan sulaman janina anak-anak. Saya Bu Miftahul Jannah undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.